Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan Glowing Talks dari Glowing Print. Kebetulan kita lagi kedatangan ini Kang Ripki dari Subang. Ripki pakai P ya, bukan pakai F ya. Sunda banget. Nah, ini Kang Ripki ini dulu mahasiswa dari Universitas Subang jurusan komunikasi yang dulu pernah melakukan praktek kerja lapangan di Glowing Print. Nah, kali ini kebetulan karena beliau ada tugas wawancara, sekalian aja nih kita cemplungin nih di Glowing Talks. Nah, kebetulan ada topik-topik menarik dan pertanyaan-pertanyaan menarik yang akan beliau ajukan, jadi mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, insight buat teman-teman UMKM khususnya percetakan dan ruang lingkup UMKM lain. Nah, simak ceritanya ya, jangan di-skip. Ngobrol santai dan cari insight baru bareng Glowing. Gimana Kang Ripki? Alhamdulillah. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Udah lama kita kesini lagi, baru ketemu lagi ya Pak. Aduh. Udah beda dulu. Belum nikah, sekarang udah nikah nih sambil mahasiswa nih, woi mas. Ini buat teman-teman Gen Z ya, ini pemicu supaya berani nikah. Penil, sekarang lagi tugas akhir ya. Jadi di sini saya pernah kebetulan juga kan PKL magang juga di sini. Ya. Jadi saya tuh tertarik ya, karena berbeda dari perusahaan-perusahaan lain, percetakan lain. Nah, kita mau awal dulu nih, bagaimana sih awal terbentuknya Glowing Print ini gitu. Kita dari awal dulu nih, sebelum kemana-mana, pengen tahu gitu. Oke, makasih buat pertanyaannya. Jadi Glowing Print itu didirikan sejak Agustus tahun 2016 bersama saya, Tejo, dan Pak Subagja Halim. Nah, ini waktu itu kita masih cuma berlima di Jalan Pagarsi nomor 5C. Mesin masih belum seberapa, kita melawan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan lama yang sudah stay di sini, establish udah lebih lama gitu. Tapi kita berani untuk menawarkan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, untuk lokasi tadi kan kita dengar juga lokasinya berada di Pagarsi. Pagarsi ini kan salah satu pusat ya? Iya. Pusat percetakan di Bandung. Mungkin di Indonesia juga terbesar mungkin ya? Iya. Nah, kenapa memilih tempat ini, Pagarsi ini nih? Ya. Apakah salah satu strategi juga? Oke, jadi kita memilih di Pagarsi dari awal adalah untuk supaya kita nggak terlalu lama untuk adaptasi, mencari market ya, supaya kita juga bisa memanfaatkan ekosistem percetakan yang ada di Pagarsi. Kenapa kita berani buka di Pagarsi? Pertama, kita juga percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki, dengan pengalaman yang kita miliki. Kemudian kita juga mencoba menganalisa Pagarsi ini ada mungkin ya 1 kiloan ya jalan Pagarsi itu isinya semua percetakan. Satu komplek gitu. Iya, jadi satu area jalan besar, ini bisa dilalui mobil dan truk gitu ya. Bukan seperti di daerah lain, ada satu area yang istilahnya kayak gang gitu ya, kayak apa sih namanya, bukan muat mobil yang besar gitu, kayak di Jakarta setahu saya ada gitu. Atau mungkin seperti di Depok, kalau di Depok itu di Margonda. Margonda itu pengguna utamanya itu sebenarnya perkantoran dan mahasiswa. Margonda. Kalau di Bandung itu campur tuh UMKM, mahasiswa, perkantoran, itu semua tumplek jadi satu gitu. Jadi kita memanfaatkan ekosistem itu, kita percaya diri dengan apa yang kita punya, apa yang kita tawarkan gitu. Wah, luar biasa ya. Lalu di sini kan berbagai lokasi padat percetakan, tentunya kan ada bagaimana cara memasarkannya gitu kan. Terus kita lihat juga kan sebelum memasarnya tadi ada beberapa karyawan gitu, bagian orangnya gitu. Tugasnya seperti apa sih? Ada pembagian tugas khusus kah atau bagaimana gitu? Oke, jujur li kalau di percetakan setahu saya di sekitaran Pagarsi itu belum ada yang fokus di pemasaran ya. Fokus di pemasaran yang seperti sekarang itu memanfaatkan sosial media, mungkin marketplace gitu. Umumnya biasanya mereka
misalkan operator mesin, operator produksi, terus finishing, terus apa namanya mungkin kepala toko gitu ya. Jarang ada yang fokus di pemasaran, misalkan mengelola sosial media, mengelola akun marketplace gitu ya. Makanya mereka sepertinya mengharapkan lokasi pagar situ hanya untuk ya yang nanti juga pelanggan datang kok gitu. Tapi kita mau sesuatu yang beda, kita mau ngejemput bola gitu. Nah, di Glowing sendiri saya kebetulan senang dengan pemasaran. Saya dulu jurusan desain grafis dan senang pemasaran, senang branding. Terus saya makanya bikin Glowing itu di branding sedemikian rupa supaya percetakannya itu nggak gitu-gitu aja. Terus kita harus beda gitu. Pembeda aja itu yang penting gitu, jangan sama gitu. Nah, untuk sekarang itu kita udah ada timnya yang untuk mengelola pemasaran dan mengelola branding, membantu kita supaya lebih tajam lagi nih dalam kancah percetakan. Untuk tadi menyinggung branding juga, branding apa yang dikhususkan gitu? Apa yang menjadi pembeda Glowing ini dengan yang lainnya? Bagaimana gitu pembedanya tuh, caranya atau strategi khususnya gitu dalam pemasaran ini? Oke. Glowing itu punya visi menjadi satu layanan digital print yang tetap mengutamakan nilai-nilai norma yang berada di masyarakat. Gitu. Artinya misalkan gini, kita kan kalau mau jual beli nggak cuma ngantrepin untung aja ya, tapi untung apakah itu halal haram, apakah itu toyib, ya baik atau berkah gitu. Nah itu kita mencoba mengajak masyarakat untuk aware tentang jual beli di dalam percetakan. Misalkan contohnya nih, kita nggak terima nota kosong untuk markup, terus konten-konten yang vulgar, yang pornografi, yang alkohol, yang rokok, yang narkotika, tentunya pasti kita mohon maaf kita tolak. Mungkin bisa di percetakan yang lain, tapi kalau di Glowing Print kita nggak bisa nerima. Nah itu salah satu visi yang mau kita usung supaya kita ada perbaikan di masyarakat gitu ya. Terus yang nggak kalah penting juga, kita itu utamakan pelayanan. Ya, pelayanan. Jadi kita kan udah analisa nih beberapa nih di percetakan-percetakan sekitaran Glowing Print itu. Banyak yang cenderung pelayanannya tuh biasa atau mungkin di bawah. Nah, itu gimana caranya? Cara gampang ya, datang ke tokonya atau kita lihat Google review-nya aja. Google Map. Nah, harusnya perusahaan yang aware sama pemasaran, sama pelanggan, dia harusnya nyantumin titik alamatnya di Google ya, supaya bisa di-review, supaya itu transparansi kan gitu, supaya dia berani nih mengukur tentang seberapa puas pelanggan terhadap produk dan layanan mereka gitu. Nah itu kita dari awal udah dibuka, kita buka untuk layanan Google Review, kita mengajak kontak untuk pelanggan untuk mereview hasil yang udah dibuat di kita gitu. Nah terus untuk yang datang ke toko nih ya, misalkan nih buat catatan teman-teman pendengar, itu sering juga sering mendapatkan perlakuan tidak baik atau perlakuan tidak nyaman ketika pelanggan datang ke toko. Misalkan pelanggan itu kan punya datang ke toko, datang ke percetakan punya masalah ya. Gitu. Mereka berharap percetakan itu membantu memberikan solusi apa yang mereka hadapi. Misalkan dari sisi gambar, file, desain, ya itu paling penting ya, paling sering gitu ya. File, terus kemudian misalkan mereka mau nyetak apa, bahannya apa ya gitu, terus harganya berapa, terus bahannya seperti apa, mesinnya seperti apa, estimasi harga berapa gitu. Kalau dari tokonya aja sudah judes, aduh gue capek nih, banyak pelanggan nih, banyak settingannya, itu kalau nggak dilayani dengan baik, sayang gitu. Bisa jadi malah bumerang, nanti kasihan ke kaliannya juga, nanti toko sepi aja terus gitu. Nih kemana nih pelanggan nih? Nah itu bisa jadi feedback gitu ya. Jadi intinya salah satunya adalah pelayanan pelanggan. Nah untuk sekarang saya coba ingin menggali nih, bagaimana cara memasarkan produk-produk atau layanan jasa di Glowing Print ini gitu.
apa sih yang berbeda gitu? Untuk pemasaran, yang cara simpel aja adalah, contohnya kita kan setiap hari pasti ada aja ya pelanggan ya yang datang nanyain gitu. Nah itu kita tanyain aja nomor WA-nya. Nomor WA-nya, atau kita modus nih nanti kita mau kirimin harga atau kita kirimin gambar lewat WA, itu kan nomor-nomor itu kan bisa jadi database. Jadi database, nanti misalkan kita nanti sambunginya misalkan, halo Pak, ini dari Glowing Print, ini penawaran harganya, ini gambar yang udah kita usulkan gitu, kira-kira cocok atau enggak gitu. Nah kalau seperti itu kan, dengan perkenalan itu mereka merasa, oh kita diperhatikan loh gitu pelanggan gitu. Nah bayangkan misalkan ya, dari dulu 2016 kita setiap hari mengumpulkan misalkan 5 nomor aja atau 10 nomor kali 300, misalkan 320 hari kerja gitu ya, terus kali sekarang sampai udah 8 tahun, itu berapa nomor yang udah ter-save di database kita, itu kita udah ribuan. Udah ribuan kita save gitu ya. Terus gini, percetakan itu kan hampir setiap hari produksi ya, walaupun awal-awal tuh sedikit, tapi nggak apa-apa, di print aja, dicetak sambil direkam gitu, sambil di video, di statusin, mau buat ke WhatsApp kayak, mau ke Facebook kayak, mau ke Instagram kayak gitu. Lalu dikemas tuh dengan cerita, nggak cuman misalkan ini lagi ngeprint pilkada banyak segini gitu, ini lagi ngeprint stiker buat kue nastar misalkan gini. Jangan, ceritain tentang apa sih yang ada di balik itu, misalkan si ini loh usahanya udah lama, berapa lama, terus rasanya ini banyak varian gitu. Misalkan makasih ya udah langganan di Glowing Print 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Itu mereka secara nggak langsung merasa terangkat, merasa senang gitu dengan kolaborasi seperti itu gitu loh. Nah, itu bayangkan gitu, seperti itu yang kita lakukan dari sidaknya 2018 sampai 2017 gitu ya. Kita fokus seperti itu gitu, dan alhamdulillahnya sampai sekarang kita bisa bertahan setelah COVID ya. Sebenarnya banyak COVID itu percetakan yang goyang atau mungkin pindah atau mungkin kolaps di Pagarsi, tapi alhamdulillah kita dapat berkah di situ, dapat pelanggan masih tetap bertahan sampai sekarang. Mungkin ada yang udah 4 tahun, 5 tahun masih di Glowing, ada loh gitu. Luar biasa. Nah, terus untuk sekarang kita karena mengikuti perkembangan zaman, kita itu sudah mulai sering membuat tentang konten. Nah, konten itu sekarang itu habit customer, habit orang itu senangnya di layar ya. Di layar, mau di handphone, mau di tablet, tapi rata-rata di handphone ya. Nah itu kan mereka senangnya scrolling ya. Sekarang apalagi Gen Z gitu, mungkin Gen Alpha lagi, itu karakternya itu udah senang scrolling. Nggak, kalau ada yang nggak bagus langsung di scroll, yang bosenin langsung scroll gitu. Nah itu pentingnya adalah hook. Hook itu adalah kail krusial, di mana kita membuat satu video konten 3-5 detik pertama itu supaya orang tuh jangan scroll. Gimana ditahan tuh gitu. Karena sekarang keputusan pelanggan, keputusan membeli itu hanya lewat jempol gitu. Iya. Gitu. Mempermudah sekali ya sekarang itu ya. Jadi konten-kontennya juga nggak melulu tentang produk, harus kita bedakan lagi. Contohnya tentang tips misalkan. Nah, tips tentang jualan, tips tentang bisnis, tips tentang teknologi misalkan. Sekarang kan banyak orang yang nggak bisa ngedesain, kita arahin ke Canva. Berarti disisipkan juga isi kontennya itu edukasi gitu. Iya, betul. Betul. Iya. Itu namanya soft selling. Nah, supaya kita nggak melulu hard selling, menawarkan produk kita, Kadang kan orang cuma ngelihat itu, orang tuh ngelihat status itu, ngelihat story, cerita, bukan ngelihat apa sih jualan gitu. Tapi mereka pengen dapat ilmu apa sih, atau perkembangan apa sih yang terbaru dari apa yang mereka lihat di handphone gitu. Nah kita juga misalkan teka-teki, kadang kuis ya, kadang terus trivia itu tentang fakta unik misalkan gitu. Dan alhamdulillah dari situ nanti ada engagement, ada komentar gitu. Oh jawabannya ini. Oh ternyata seperti itu. Iya. Kalau untuk membaca kebutuhan atau keinginan konsumen itu
bagaimana tuh? Kita kan sudah mempromosikan gitu kan. Kebutuhan konsumen. Kadang kan kita juga nggak tahu gitu kan, Yeah. tidak tahu gitu. Yeah. Tapi bagaimana cara itu Glowing itu kok bisa tahu gitu Yeah. apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu gitu. Pertama, cara gampang adalah misalkan ketika ada konsumen yang datang ya ke Glowing itu kita ngobrol langsung. Secara langsung. Iya, ngobrol langsung secara humanis aja, nggak cuma masalah jual beli gitu. Tapi misalkan lagi sibuk apa, lagi rame apa, jualannya lagi sepi atau enggak gitu. Nah, makanya kita dapat tuh insight tuh dari konsumen gitu. Misalkan ada contoh konsumen yang lagi nggak laku, tapi ternyata ada konsumen yang lagi rame gitu. Kira-kira kenapa nih? Sektor apa nih? Apakah sektor karena aparel yang lagi rame, atau mungkin lagi musim-musiman, misalkan musim pilkada, musim pemilu gitu ya. Ada mungkin akhir tahun artinya banyak orang spending misalkan untuk fashion, untuk makanan gitu. Itu kan jadi suatu tren yang bisa kita baca gitu. Yeah. Nah, kemudian ada juga salah satunya misalkan kita searching nih, kita ke sosmed, ke marketplace gitu ya, misalkan ke Topet, ke Shopee apa TikTok gitu ya, kita lihat apa sih yang lagi rame gitu. Yeah. Mereka jualnya berapa nih misalkan. Wah, ini kayaknya kita bisa nih bikin kayak gini, tapi tentunya jadi pembeda gitu. Misalkan yang bedanya dengan cara apa gitu. Terus kalau emang dia rame, terus kita juga bisa bikin, kenapa kita nggak bisa bikin gitu. Tapi maksudnya bukan dibajak ya, maksudnya bukan untuk disamain persis ketiplek gitu. Nah, terus bisa juga dengan memanfaatkan fitur Google Trend. Google Trend buat teman-teman pengusaha itu, Google Trend itu bagus untuk ngecek keyword-keyword yang sering di orang browsing ya, misalkan tentang ID card, misalkan tentang lanyard, misalkan tentang kartu nama atau e-tol atau e-money. Itu kan berarti bisa jadi insight kebutuhan masyarakat itu arahnya kemana atau yang masih stabil di mana gitu. Masuk aja ke situ gitu sambil melakukan pembeda gitu, supaya misalkan dari kualitas, dari harga, dari pelayanan dan yang lain-lain. Ngomongin konsumen baru nih, bagaimana sih cara menarik konsumen barunya gitu kan? Setelah menjadi konsumen, bagaimana mempertahankan supaya menjadi pelanggan tetap? Yeah. Tadi bahkan dari awal berdirinya kan sampai sekarang, sampai 5 tahun. Nah, ada caranya enggak sih gitu kan? Kita juga pengen tahu gitu, bagaimana proses dan caranya gitu. Kebetulan ya kalau kita setiap hari itu pasti ada aja nomor baru yang nge-WA gitu ya. Entah itu lewat WhatsApp atau mungkin lewat Instagram atau yang sosial media lain. Itu artinya karena kita terus konsisten ya melakukan konten, melakukan komunikasi, mempertahankan pelanggan dengan pelayanan dan produk yang memuaskan. Itu salah satu kunci dan nggak jarang kita itu dapat pelanggan baru karena faktor word of mouth. Dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Padahal misalkan kita tanya nih, tahu dari mana gitu? Oh, dari sini. Padahal kita udah lupa pelanggannya yang mana. Karena mungkin saking banyaknya dan susah lah ngenalin satu-satu gitu ya. Kecuali kalau yang udah deket banget gitu ya. Nah, itu salah satunya word of mouth itu, makanya penting buat teman-teman semuanya untuk menjaga produk, layanan supaya pelanggan tuh betah gitu dan merekomendasikan kita kepada orang lain gitu. Terus untuk ketika sudah berlangganan gitu ya, nah kita harus jaga tuh, misalkan ketika kita ada salah produksi nih, misalkan anggaplah ada salah produksi gitu, kita coba runut dulu kesalahannya ada di mana sih, ada di kita atau di konsumen atau 50-50 gitu. Nah, itu kita harus cari solusi, win-win solusinya gimana. Apakah kalau kita yang salah akhirnya kita ganti, kita garansi nggak perlu biaya lagi, atau 50-50 dibagi dua atau di diskon gitu. Nah, itu yang salah satu cara mempertahankan pelanggan kita gitu ya, supaya jangan lari kemana-mana gitu. Buat kami itu nggak masalah sih kalau ntar ada konsumen yang lari atau konsumen yang nggak puas dengan terus misalkan juga
kita ganti produk, kita ganti garansi produk gitu, artinya kan kita nggak untung atau rugi misalkan gitu. Ya nggak masalah, nanti juga ada kok gantinya gitu. Yang penting kita menjaga nama baik usaha kita supaya orang-orang tuh nggak kecewa gitu. Di Glowing Print ini kan berbagai macam cara mempromosikan gitu kan. Salah satunya apa tuh? Iklan. Seandainya iklan itu yang bikin membuatnya menarik itu gitu. Bagaimana cara membuatnya gitu kan? Oke, pertama untuk membuat iklan yang menarik atau konten yang menarik, kita harus analisa dulu tren. Kita juga analisa tren, gayanya seperti apa sih sekarang gitu. Terus kebutuhan apa sih yang masih dibutuhin masyarakat gitu. Terus sesuaiin dengan target market kita gitu. Misalkan tentang aparel nih. Aparel berarti mereka tuh butuh misalkan tentang teknik sablon yang unik, misalkan hasil sablon yang sempurna, terus warna yang terjaga, detail yang terjaga, terus misalkan apalagi yang tahan lama, yang lentur gitu, supaya mengangkat brand mereka sendiri kan gitu. Nah itu perlu kita pertimbangkan sebelum membuat konten. Nah setelah membuat konten itu nanti kan bisa jadi outputnya jadi iklan ya, mau iklan Facebook Ads, mau Instagram Ads atau Tokopedia, Marketplace gitu ya. Nah kalau dari kontennya itu balik lagi supaya orang nggak langsung scroll atau swipe, itu yang penting hook gitu. Hook misalkan kita anggaplah satu konten itu yang nggak terlalu berat, bisa disampaikan dalam 50 detik atau di bawah 1 menit nih kan. Kalau WhatsApp kan maksimal 1 menit tuh. 1 menit. Nah supaya jangan terlalu panjang-panjang berscroll gitu. Nah kita padetin tuh informasi. Pertama kita bikin skrip aja dulu. Skrip itu kita bisa kebantu dengan adanya ChatGPT. Wih, kita main teknologi juga berarti ya. Iya, buat teman-teman itu ChatGPT itu jangan diremehkan. Itu bermanfaat banget selama ini. Hampir 2 tahun ini Glowing itu kebantu sama ChatGPT gitu. Tapi kita nggak harus punya tekniknya untuk pakai ChatGPT. Enggak asal enggak ada modifikasi gitu ya. ChatGPT itu kayak robot atau kayak asisten kita. Kita suapin dulu. Glowing Print adalah ini, produknya ini. Terus layanannya kita ini, target marketnya ini. Itu ntar dia direkam tuh. Sama si ChatGPT. Diisi dulu dengan mendetail gitu. Iya, supaya dia ngasih outputnya sesuai yang kita mau gitu. Karena kadang penyampaiannya kurang menarik. Akhirnya itulah pentingnya sisi manusia supaya mengelaborate, supaya nggak kaku kayak robot, kaku kayak kanebo kering. Iya. Jadi kita pakai unsur manusia ini buat mengelaborasi hasil dari AI gitu. Nah dari skrip itu sudah oke. Kalau emang mau dibikin storyboard. Kalau emang udah kebiasaan, udah biasa bikin, ya udah nggak usah pakai storyboard, langsung aja tak gitu. Nah, terus tinggal diedit. Nah, pentingnya bisa ngedit itu penting. Teman-teman itu harus bisa cobain Canva sama CapCut. Nah, itu 2 aplikasi gratisan yang paling kepake untuk ngedit sekarang ini gitu. Nah dari ngedit terus udah kita finishing, kira-kira engage nih, kira-kira impactnya bagus nggak nih, wah, nah barulah kita publish gitu dengan caption yang menarik, hashtag misalkan gitu, terus relevansinya gitu. Nah kalau kalian lihat itu di TikTok itu ada 2-3 konten kita yang pernah FYP gitu ya, yang belum beludak gitu ya. FYP itu dan malah dibajak sama percetakan lain. Ada itu. ada dibajak di percetakan lain, maksudnya skripnya sama persis tapi talentnya beda gitu. Warnanya deh ya, jangan. Aduh, saya kasih lihat sama ini yang editornya. Kita dibajak deh gitu. Ya udahlah, namanya juga zaman teknologi gitu. Ya maksudnya teman-teman hargailah konten original ya. Kenapa nggak buat konten
mirip tapi dimodif sedemikian rupa, jangan plek-ketiplek gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Udah nggak kerasa seperti ini. Untuk yang terakhir ini, bagaimana kedepannya untuk menghadapi tantangan terbesar untuk memasarkannya dengan cara apa gitu? Tantangan besar ke depan di dunia percetakan dan UMKM bagi saya adalah kita harus tetap berkolaborasi gitu. Kolaborasi itu sama UMKM, sama mungkin perusahaan sejenis atau yang sektor sejenis ya, atau yang cross market gitu. Misalkan percetakan dengan konveksi, percetakan dengan F&B, food and beverage, percetakan dengan aparel, dengan apalagi semua jenis usaha yang lain yang skupnya masih sekitaran Bandung atau luar Bandung, dalam bentuk karya kolaborasi misalkan bentuk video, bentuk podcast, bentuk poster, bentuk konten-konten yang lain yang bermanfaat bagi kita berdua gitu. Yang antar kolaborasi ini. Terus ke depan kita juga perlu mengantisipasi tentang perubahan habit market gitu. Market itu lebih seneng misalkan nggak datang ke toko. Market itu lebih seneng percetakan lewat online, lewat handphone, lewat telepon, digital, atau langsung ke marketplace gitu. Itu perubahan habit yang terjadi setelah COVID gitu. Nah, itu kita harus akomodir tuh, kita harus adapt, berubah atau punah. Nah, itu kita harus ikuti kemauan konsumen supaya kita bisa menuruti apa sih yang mereka butuhkan gitu, apa yang bisa kita kasih solusi untuk mereka gitu. Terus untuk itu kita juga perlu berkecimpung di komunitas. Walaupun misalkan merasa percaya diri atau gimana, jangan, kita harus tetap gabung sama komunitas, misalkan komunitas percetakan, komunitas UMKM, atau komunitas-komunitas yang lain supaya kita melakukan branding, supaya kita dapat peluang-peluang dari situ gitu. Dan banyak banget yang bisa kita dapat dari komunitas. Contohnya tentang perkembangan teknologi ke depan, persaingan market yang ada, terus kita tahu kompetitor itu seperti apa gitu ya. Yang penting kita bisa bersinergi tanpa harus saling menjatuhkan gitu. Terus terakhir kita juga harus tetap bisa beradaptasi untuk tetap membuat konten yang menarik, yang bermanfaat buat customer kita dan masyarakat umum, supaya kita sama-sama maju berkembang di isu-isu resesi seperti ini gitu, supaya kita encourage nih teman-teman yang lagi jatuh, yang lagi stagnan, supaya yuk kita maju bareng, apa sih peluang-peluang yang masih bisa didapat di masa seperti ini gitu. Terlebih kita harapkan kan di pemerintahan baru ini bisa banyak berpihak pada masyarakat kecil menengah supaya kita nggak jatuh ke lebih dalam lagi krisis ekonominya gitu. Untuk terakhir nih, mungkin ada satu statement atau satu ungkapan yang ingin disampaikan untuk kita semua. Oke. Buat teman-teman semua, jual beli itu bukan hanya untung rugi, tapi juga halal haram. Jadi penting bagi kita untuk menyadari apakah kita melakukan jual beli secara halal atau enggak, secara gharar apa enggak, ada ribanya atau enggak gitu. Itu kita harus aware supaya kita toh di dunia itu enggak lama, DSAS, dunia sementara, akhirat selamanya. Terima kasih nih Pak. Sukses terus buat tugas akhirnya. Kita udah tahu dari mulai sejarahnya hingga kedepannya bagaimana gitu kan, untuk menghadapi semua ini. Semoga bermanfaat buat semua. Bermanfaat. Terima kasih. Mungkin dari saya terima kasih banyak. Pamit saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.